Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa jaga kebersihan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah menyatat perkembangan kerajaan Islam pada awal abad ke-13 hingga abad ke-16 di bumi Indonesia. Mulai dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Pulau Sumatera, kerajaan Demak, Mataram di Pulau Jawa, hingga Kesultanan Gorontalo di Sulawesi. Keberadaan kerajaan dan kesultanan Islam memberi dampak yang luas terhadap perkembangan Islam dan terbentuknya sosial budaya masyarakat di Indonesia ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kerajaan Islam di Sumatera. Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat, di antaranya melalui kekuasaan. Nah, hal yang dapat mendukung semakin luasnya ajaran Islam ini. Secara berlahan-lahan tapi pasti agama Islam mulai dianut oleh para penguasa pelabuhan lokal. Islam telah memberikan identitas baru sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa pusat Hindu di pedalaman. Berangkat dari kerajaan kecil yang berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar luas sampai jauh ke pelosok negeri. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Nah, siapa yang pernah mendengar Kerajaan Samudra Pasai? Ya, Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia ini. Diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Raja pertamanya adalah Malik al-Soleh. Penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah seorang dai dan utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar. Nah, setelah memeluk agama Islam, Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik al-Saleh. Raja Samudra Pasai ini memperistri putri kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari, sehingga adanya perkawinan kedua kerajaan tersebut menjadi kekuatan besar untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah sekitarnya. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Nah, kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Murad Shah pada awal abad ke-16 Masehi. Ia memerintah antara tahun 1507 Masehi hingga 1522 Masehi. Di dalam catatan sejarah, Pulau Sumatera merupakan awal mula syariat agama Islam di Nusantara. Dari Sumatera inilah Islam mengembangkan sayap dakwahnya ke seluruh penjuru tanah air. Sampai akhirnya
Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-15 Masehi. Ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Raja pertamanya adalah Ali Mukharrat Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidai sampai ke Sumatera Timur. Perletakan dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan kerajaan Aceh di wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur, di barat samudra dan Aceh, Tanah Goa, Minangkabau. Setelah mangkat diganti oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sifat lemah lembut, adil, pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Sepeninggalan beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran. Kerajaan yang kedua itu berada di tanah Jawa. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah. Mulanya ia adalah seorang adipati di Bintoro Demak. Kerajaan Demak ini yang dipimpin oleh Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit karena pada kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, ia mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota di Demak, sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Nah, kesuksesan Kerajaan Demak tidak lepas dari kekuasaan Majapahit yang sedang melemah karena konflik internal kekuasaan. Perang saudara yang menjadi perang pepagrek yang sangat memperlemah kekuasaan Majapahit. Nah, Kerajaan Demak sendiri mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Daerah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai utara Jawa. Pengaruhnya bahkan melampaui beberapa wilayah di kota Pulau Jawa. Pada tahun 1523 sampai 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati dengan tentara Kerajaan Demak berangkat menuju ke arah barat untuk menaklukkan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai yang menyingkir dari sana setelah Samudra Pasai dikuasai oleh bangsa Portugis. Sunda Kelapa dapat dikuasai dan namanya diganti menjadi Jayakarta. Dalam pengembangannya, wilayah kekuasaannya selain melakukan ekspansi wilayah di barat, Kerajaan Demak juga bergerak ke arah timur dan utara di luar Jawa. Tercatat pada tahun 1527 pasukan Kerajaan Demak telah berhasil menguasai Tuban. Selanjutnya, di antara kerajaan Islam di Nusantara, Kerajaan Demak dianggap paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis.
serangan Adipati Jepara Pati Unus yang waktu itu sudah menjadi bagian dari Kerajaan Demak ke markas Portugis di Malaka pada tahun 1512 sampai 1513 Masehi, menunjukkan Demak sebagai kekuatan yang disegani dan dapat diperhitungkan. Pasca mangkatnya Sultan Trenggono, kepemimpinan kerajaan Islam di Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Namun, tidak bersenggang lama, tragedi berdarah terjadi. Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Arya Panangsang bernasib seperti pendahulunya. Arya Panangsang berhasil dipatahkan oleh Jaka Tingkir dengan bantuan Kiai Gede Pemanahan dan putranya Sutawijaya serta Ki Penjawi. Kemudian Jaka Tingkir naik tahta kerajaan dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar menjadi Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat pemerintah dari Demak ke Panjang. Nah, selanjutnya kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Panjang. Jaka Tingkir adalah sultan dan raja pertama Kerajaan Panjang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Setelah mangkatnya diganti oleh menantunya Arya Penggiri yang juga anak asuhan dari Prawoto. Putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benawa ingin menguasai dan tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Penggiri. Ia meminta bantuan penambahan senopati penguasa Mataram untuk mengusir Arya Penggiri dan berhasil. Dan akhirnya setelah itulah Kerajaan Panjang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangan selanjutnya, karena pada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka penguasa Mataram menghancurkan dan berakhirlah kekuasaan Panjang pada tahun 1618 Masehi. Dan selanjutnya kita ke Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintah Sultan Agung, kontak bersenjata antara Kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi pada tahun 1646 Masehi. Ia diganti oleh putranya yaitu Amangkurat I. Pada masanya terjadilah perang saudara dengan Pangeran Alit yang menjadi dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis-habisan pada tahun 1647 Masehi. Pemberontakan itu kemudian diteruskan oleh Raden Kajoran pada tahun 1677 Masehi dan 1678 Masehi. Pemberontakan seperti itulah pada akhirnya yang menjadi sebab runtuhnya kerajaan Islam di Mataram. Namun demikian, kerajaan Islam di Mataram banyak memberikan kontribusi terhadap
negara kita Kesatuan Republik Indonesia dan masih eksis sampai sekarang di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan bahwa sampai saat ini masih ada pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke seterusnya. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang kerajaan Kesultanan di Cirebon. Kesultanan di Cirebon berkuasa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon dimulai dari Ki Gedeng Tapa, saudagar di pelabuhan Muara Jati. Kondisi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Suro 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi, dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Caruban. Kuwu atau dengan sebutan kepala daerah pertamanya adalah Ki Gedeng Alang-Alang dan wakilnya adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang merupakan putra Prabu Siliwangi dan Nyi Mas Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Walang Sungsang yang bergelar Cakrabumi diangkat menjadi Kuwu setelah Ki Gedeng Alang-Alang meninggal. Kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana. Nah, selanjutnya Pangeran Cakrabuana ini mendirikan istana Pakuwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana seusai menunaikan ibadah haji. Pangeran Cakrabuana disebut Haji Abdullah Imam dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintahkan Istana Pakuwati serta aktif penyebaran agama Islam. Selanjutnya, pada tahun 1478 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang sering kita kenal sebagai Sultan Gunung Jati atau juga bergelar Ingkang Sinuhung Kajeng Jati Purba Panetep Panataga Alia Allah Pakutupit zaman Khalifatu Rasulullah. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Terjadilah kekosongan jabatan pemerintah tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi oleh Fathahillah yang kemudian naik tahta secara resmi menjadi Kesultanan Sultan Cirebon sejak tahun 1568 Masehi. Sayangnya hanya 2 tahun Fathahillah menduduki tahta Cirebon karena ia meninggal pada tahun 1570 Masehi. Nah, setelah peninggalannya Fadlilah ini, tahta diteruskan dengan Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I. Panembahan Ratu I ini meninggal pada tahun 1649. Pemerintah Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Karim yang dikenal dengan sebutan Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya adalah menantu Sultan Agung Hayang Prakusuma. Bersama dengan meninggalnya Panembahan Girilaya ini,
Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, yakni para putra Panembahan Girilaya, dan menjadi kekosongan kekuasaan karena kematian Pangeran Girilaya. Penambahan Girilaya ini meninggalkan 3 putra, yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Nah, pergantian kepemimpinan pada Sultan di Cirebon ini selanjutnya berjalan dengan lancar sampai pada pemerintahan Sultan Anom keempat ya. Saat itu terjadilah pepecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Kanoman, yang ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan, sehingga kehendak dari Raja Kanoman ini didukung oleh pemerintah Belanda yang mengangkat menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1807. Sejak itu, di Kesultanan Cirebon bertambahlah 1 penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan. Sementara tahta Kesultanan Kanoman 5 jatuh pada putra Sultan Anom keempat lain yang bernama Sultan Anom. Abu Soleh kolonial Belanda pun semakin ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga peranan istana-istana Kesultanan Cirebon di wilayah kekuasaan ini semakin surut. Puncaknya terjadi pada tahun 1906 dan 1926 ketika kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dan pengesahan berdirinya kota Cirebon. Selanjutnya ada Kerajaan Kesultanan Banten pada tahun 1522 atau 1525. Sultan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Nah, puncak kejayaan Kerajaan Banten ini terjadi pada masa pemerintahan Abdul Falah atau lebih kita kenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Dan Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi, Lampung ini dikuasai oleh Kesultanan Banten. Pada zaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682 di wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Islam di Kalimantan. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan ini, namun paling tidak bisa diberikan titik terang keberadaan Kerajaan Daha. Itu menjadi titik terang bahwa ada kerajaan Islam di Kalimantan. Pada awal abad ini, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha Banjar yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya, yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanubh atau Suriansah. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai, pada tahun 1575 Masehi, Tunggang perangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya.
Setelah itu penyebaran Islam lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman yang dilakukan oleh putranya dan para penggantinya, meneruskan dakwah sampai di daerah-daerah yang lebih dalam. Yang selanjutnya kita akan membahas kerajaan keempat, kerajaan Gua Tau. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariat Islam. Karena itu wajar kalau di gua ini dikenal dengan serambi Madinah. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Nah, Lontara Wajo menyebutkan bahwa ketiga datuk itu datang pada permulaan abad ke-17 dari kota Tongah Minangkabau, yaitu ada Abdul Makmur, dan ada Sulaiman, dan ada Abdul Jawab. Sesampainya di gua, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di gua bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Raja Tolak dan Raja Goa. Mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja di Sulawesi Selatan. Kerajaan Datuk Telu mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu Lawapati Ware Delang Parabu. Sejak itu, agama Islam menjadi agama resmi di Goa Talu. Raja Goa Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau disebut kepala agama Islam, dan kekuasaan Bate Salapangga diimbangi oleh makam-makam Raja Goa Talu Kodli yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan, bahkan oleh orang-orang Makassar di Bugis Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Goa, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dan negeri atau kerajaan yang takluk atau bersahabat, yang berbunyi antara lain, barang siapa di antara kita, Goa dan sekutunya atau daerah takluknya ini melihat suatu jalan kebijakan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Dan oleh karena Goa sekarang sudah melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam, maka kerajaan Goa meminta kepada kerajaan-kerajaan takluknya agar turut memeluk agama Islam. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang kerajaan Kesultanan di Ternate. Kesultanan Ternate atau biasa kita sebut Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1253. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik.
Pulau Gapi atau Ternate mulai ramai di abad awal ke-13. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Di masa awal kerajaan suku Ternate ini dipimpin oleh para Momole setelah membentuk kerajaan jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolona. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan mengganti dengan sebutan Sultan. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak kerajaan lain yang memiliki pengaruh Tidore, Jailolo, dan Bacan, Obi, dan Loloda. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate, perebutkan hegemoni di Maluku. Demi menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, Raja Ternate ke-7, Kolano Cili Aya atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal dengan Persekutuan Moti atau Motir Verbon. Oleh karena itu, pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moloku Kiraha atau disebut dengan 4 Gunung Maluku. Di masa pemerintahan Sultan Bayahunga, Ternate ini semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Wilayahnya membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur. Dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan, Sultan Ba'abullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Sejarah Belanda menuturkan itu menjadi Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Karena sepeninggalannya Sultan Ba'abullah, Ternate ini mulai melemah karena Spanyol telah bersatu dengan Portugis untuk menyerang Ternate, dan kekalahan demi kekalahan diderita memaksa Ternate meminta bantuan oleh Belanda. Dan di tahun 1607 Belanda membangun Benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai pada abad ke-16 Masehi yang dikenalkan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam ini menyebar ke Perangi, Parwa, Sokong, Baoyan, dan tempat-tempat lain hingga seluruh Lombok ini memeluk agama Islam. Di Lombok berdiri kerajaan Selaparang dan di bawah pemerintahan Prabu Rangkeswari itulah kerajaan ini mengalami masa keemasan. Nah, selain itu juga memegang kekuasaan di wilayah Lombok. Karena kerajaan Selaparang juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan seperti Demak, sehingga interaksi masyarakat muslim ini semakin membaik. Pada saat VOC berusaha menguasai jalur perdagangan di Kesultanan Goa ini,
Kesultanan Goa ini berusaha untuk menutup jalur perdagangan VOC ke Lombok dan Sumbawa. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa banyak yang masuk dalam kekuasaan Kesultanan Goa pada sekitar tahun 1618. Bima dikuasai Goa tahun 1633 dan Selaparang tahun 1640. Dengan demikian, daerah-daerah lain dikuasai oleh Kesultanan Goa pada abad ke-17. Hubungan antara Kesultanan Goa dan Lombok pun dipererat dengan cara perkawinan seperti Pamban Salaparang, Pejanggi, dan Parwo. Di antara kerajaan Islam yang nongol di Nusa Tenggara adalah Kesultanan Bima. Nah, itulah pemaparan tentang materi tentang kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Ya, materinya sangat banyak sekali, tetapi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Kerajaan itu merupakan awal mula Islam berkembang di Indonesia. Dari saya mohon maaf karena banyak kata yang salah pengucapannya. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede.